warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini bertemu kembali dengan saya Opianti dalam pokok bahasan yaitu adalah manajemen pelayanan publik. Nah, dalam membahas manajemen pelayanan publik ada dua konsep yang harus kita pahami. Yang pertama adalah konsep manajemen dan yang kedua adalah pelayanan publik. Nah, sebagaimana pembahasan kita minggu lalu bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan daripada peraturan perundang-undangan. Nah, hakikatnya pelayanan publik itu adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban daripada aparatur pemerintah sebagai abdi negara atau abdi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah melalui instansi-instansi penyedia layanan publik bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa pandang bulu. Nah, tidak pandang bulu di sini maksud saya tidak melihat kepada miskin atau kayanya orang yang dilayani, tidak melihat kepada suku, tidak melihat kepada agama maupun kepada budaya. Nah, semua warga negara berhak atas pelayanan publik. Oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana dengan manajemen pelayanan publik itu sendiri. Ada konsep manajemen dan ini tentunya sudah di luar kepala kita. Sebagai flashback, manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengelola, mengatur, atau menyusun. Namun demikian, manajemen dapat juga dipandang dalam tiga arti atau tiga pengertian, yaitu manajemen sebagai proses, kemudian yang kedua manajemen sebagai kolektivitas orang-orang, dan yang ketiga adalah manajemen sebagai art and science atau manajemen sebagai seni dan ilmu. Nah, dalam kaitannya dengan pelayanan publik, bahwa manajemen pelayanan publik ini merupakan suatu proses yang memerlukan bimbingan atau pengarahan. Di dalam hal ini dari orang-orang yang terlibat di dalam berbagai kegiatan organisasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Intinya adalah bahwa manajemen pelayanan publik ini adalah bagaimana kegiatan atau aktivitas pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga pelayanan publik itu sendiri memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani. Nah, itulah yang disebut dengan pelayanan prima. Selanjutnya, kita akan melihat sejarah daripada perkembangan pelayanan publik itu sendiri. Bicara tentang sejarah perkembangan pelayanan publik tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan semakin kompleks. Nah, dalam hal ini, pemerintah pada awalnya dibentuk adalah untuk menjamin terlaksananya ketertiban masyarakat agar individu dalam masyarakat leluasa dalam menjalankan kegiatannya tanpa merasa terganggu oleh ancaman-ancaman baik dari lingkungan internal maupun dalam lingkungan eksternal masyarakat itu sendiri. Nah, pemerintah sebagai organisasi hukum tertinggi dalam suatu negara mempunyai fungsi, yaitu ada fungsi primer dan ada fungsi sekunder. Pelayanan merupakan salah satu daripada fungsi primer yang harus dijalankan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara. Nah, administrasi negara sendiri sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik, di mana yang menjadi tujuan dari administrasi negara itu sendiri salah satunya adalah memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, perkembangan pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan perkembangan administrasi negara yang selanjutnya dikenal dengan istilah administrasi publik. Nah, berikutnya kita akan berbicara mengenai perkembangan paradigma daripada pelayanan publik.
Perkembangan paradigma pelayanan publik itu melalui 3 fase atau melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama dikenal dengan istilah OPA atau All Public Administration. Yang kedua dikenal dengan istilah NPM, yaitu New Public Administration, dan yang ketiga adalah NPS, New Public Service. Nah, perbedaan ketiga fase ini dapat kita lihat dari model pelayanan yang diberikan. Pada OPA misalnya, model pelayanan bersifat sentralistik, mekanistik, direktif, dan manajerialisme. Nah, pada fase NPM, model pelayanan publik justru lebih berorientasi pada prinsip-prinsip pelayanan prima dan mengacu pada standar pelayanan umum. Sementara pada fase yang ketiga, yaitu adalah NPS, model pelayanan lebih berorientasi pada azas demokrasi dan good governance. Nah, topik diskusi kita kali ini adalah kemukakan gagasan penting yang terdapat pada masing-masing fase perkembangan paradigma pelayanan administrasi publik tersebut. Silahkan share pada kolom komentar jawaban Anda. Jangan lupa buat hashtag pertemuan ketiga atau materi minggu ketiga. Demikianlah pembahasan materi kita mengenai manajemen pelayanan publik. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.